Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik Bu, di sini kita nanti akan melakukan proses coaching, di mana nanti Ibu akan menjadi coach dalam proses coaching ini, dan saya nanti akan menjadi observer yang akan menilai Ibu ketika melaksanakan kegiatan coaching dengan coaching. Ya baik, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang rubrik penilaian yang akan saya amati di mana proses kegiatan coaching ini nanti apakah sudah sesuai dengan alur tita, di mana alur tita tersebut mencakup tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tindak lanjut. Itu 5 tanggung jawab sudah tercapai, dan saya juga akan mengingatkan tentang prinsip-prinsip coaching kepada Ibu, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Gitu. Baik, pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching hari ini? Baiklah Pak Dian, saya ingin Pak Dian mengamati dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot dan kegiatan dalam mendengarkan aktif saya. Untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin di bagian mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Iya, bagus. Pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching hari ini? Indikator yang ingin dinilai adalah bagaimana nanti saya bisa mengajukan pertanyaan yang bisa memancing coach agar dia bisa menemukan solusi dalam permasalahannya, dan indikatornya juga coach bisa menjawab pertanyaan dari saya. Seperti itu, Pak. Oke. Iya Bu, mungkin sementara cukup untuk pertanyaan pra-observasinya. Sekarang silahkan Ibu bisa melakukan kegiatan coaching dengan coach. Monggo silahkan. Terima kasih Pak Dian. Selamat pagi Bu Mei. Selamat pagi Bu Anita. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Mei. Ini Bu Mei, saya ini punya permasalahan. Ada salah satu siswa saya, namanya Eka. Dia sering sekali beralasan tidak mengerjakan PR. Nah, sebabnya itu ada yang bukunya ketinggalan, tidak tahu kalau ada PR. Pokoknya berbagai alasan dia berkelit seperti itu Bu Mei. Sebelumnya Bu Anita, saya ingin menanyakan Bu Anita dulu sebelum kita membahas ke permasalahan. Nanti kita kira-kira tujuan kita untuk membicarakan ini untuk apa Bu? Ya, saya ingin membantu anak Eka itu supaya dia itu lebih termotivasi dalam mengikuti kegiatan pembelajarannya, seperti itu Bu Mei. Jadi permasalahannya Eka ini tidak mau mengerjakan PR gitu ya. Betul Bu Mei. Nah, kira-kira kenapa kok dia itu bisa seperti itu? Itu pernah saya lakukan, itu manggil anaknya sendiri. Di waktu istirahat saya tanya kenapa sampai dia kok sering sekali tidak mengerjakan PR. Yaitu tadi Bu Mei, alasannya itu karena dia lupa, karena dia terlalu banyak main HP, seperti itu Bu Mei. Terus kira-kira itu Bu Anita sudah melakukan apa selain mengingatkan anak itu? Selain saya mengingatkan, saya pernah visit ke orang tuanya. Ternyata Bu Mei, dia itu di rumahnya itu hanya dengan neneknya saja. Nah, neneknya kan juga sudah tua, jadi ya kalau masalah kegiatan seperti itu, pembelajaran itu kan neneknya ya semacam gimana ya, cuek gitu. Karena ibunya itu kan TKI Bu Mei, seperti itu. Iya. Kira-kira menurut Bu Anita, usaha yang sudah dilakukan Bu Anita itu kalau direntangkan dari skala 1 sampai 10 itu kira-kira posisi Bu Anita itu di skala berapa?
Kalau menurut saya Bu Mei itu masih dalam skala 5 Bu Mei. Skala 5, kenapa kok skalanya 5? Ya karena sudah saya panggil anaknya, tapi ternyata anak tersebut itu masih tetap saja iya bu, tapi kenyataannya ya iya saja seperti itu Bu Mei. Terus rencana kedepannya nanti agar tujuan yang akan dilaksanakan Bu Anita itu mencapai target itu kira-kira skalanya berapa tentang skala? Tentang skalanya Bu Mei ya, dari saya mau naik 3 saja Bu, saya tidak bermuluk-muluk, jadi skala 8 saja dulu Bu Mei, seperti itu. Lalu kira-kira nanti rencana yang akan dilakukan oleh Bu Anita itu seperti apa? Gini Bu Mei, saya mau memberikan tugas di mana anak tersebut itu bisa tertarik dengan tugas-tugas yang saya berikan seperti itu Bu Mei. Contohnya seperti apa Bu? Misalkan tugas bisa berupa itu Bu Mei, saya berikan kuis atau yang lainnya seperti itu Bu Mei. Sehingga anak nanti termotivasi gitu. Iya, jadi termotivasi mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Terus untuk tingkat keberhasilan, apa itu ukuran keberhasilan yang akan Bu Anita lakukan itu, ukuran keberhasilannya seperti apa? Kalau ukuran keberhasilannya seperti ini Bu Mei, anak tersebut berarti misalkan saya tanya sudah mengerjakan PR atau belum, kan bisa saya lihat dari namanya kuis kan langsung bisa terdeteksi di saya Bu Mei, nilai-nilainya seperti itu. Jadi saya lihat nilai itu masuk enggak dan juga berapa nilai anak itu meningkat atau tidak, seperti itu Bu Mei. Ya. Oke, terus kira-kira ada tidak pihak lain yang akan membantu rencana Bu Anita ini? Terkait pihak lain mungkin nanti saya juga butuh itu Bu. Yang pertama otomatis orang tuanya ya sebagai neneknya itu nanti juga saya minta tolong kepada neneknya untuk selalu mengingatkan anak Eka tersebut Bu Mei, agar lebih rajin lagi belajar di iya, rumah. setidaknya neneknya bilang ayo wayai apa, seperti itu Bu Mei. Okay. Nah itu kalau misalkan rencana ini sudah berhasil, kira-kira tindak lanjutnya nanti untuk kedepannya seperti apa Bu Anita? Tindak lanjut saya kalau itu sudah berhasil berarti nanti ya saya akan menerapkan di semua siswa saya, terutama yang punya masalah seperti itu Bu Mei. Menurut saya rencana yang akan dilakukan oleh Bu Anita itu sudah sangat bagus sekali. Itu bisa memotivasi anak untuk lebih giat lagi belajar. Seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Bu Anita? Sementara itu dulu Bu Mei, nanti saya sambil melihat anak Eka itu tersebut ada perkembangan atau tidaknya. Misalkan nanti masih belum ada perkembangan, saya akan curhat lagi sama Bu Mei. Seperti itu Bu Mei. Terus kira-kira sekarang perasaannya bagaimana setelah melaksanakan coaching ini? Terus terang Bu Mei, saya lega sekali. Karena apa? Saya bingung terus terang. Dan ini tadi dengan curhat dengan Bu Mei, akhirnya saya bisa memecahkan permasalahan saya seperti itu Bu Mei, dengan langkah-langkah yang sudah saya sampaikan kepada Bu Mei tadi. Semoga nanti rencananya bisa berhasil ya. Amin, amin Bu Mei. Yang dimaksud itu si Eka tadi bisa mengikuti pelajaran dengan baik dan mengerjakan PR-nya begitu. Oke Bu Mei. Terima kasih atas waktunya Bu Mei. Sama-sama Bu. Kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, di sini saya akan memberikan pertanyaan untuk Ibu terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu Mei lakukan. Pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan saat melakukan kegiatan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Menurut saya tadi pada kegiatan coaching saya dengan Bu Anita itu saya sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing Bu Anita untuk mencari solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi.
Saya juga sudah mendengarkan secara aktif, sudah berusaha memusatkan perhatian kepada permasalahan yang dihadapi oleh Bu Anita. Seperti itu, Pak. Baik, luar biasa Bu. Saya akan menyampaikan hasil observasi saya ya, terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi. Proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi sudah berjalan dengan baik. Tadi sudah sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah melakukan proses secara runtut dari menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Dan prinsip coaching juga sudah terlihat jelas dalam proses coaching tadi, yaitu terciptanya suasana yang nyaman bagi coaching. Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang variatif dan berbobot, sehingga coaching bisa merespon dengan baik terhadap pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan tadi. Luar biasa Bu. Terima kasih, Pak. Oke, baik, sebelum ke penutup ada pertanyaan terakhir untuk Ibu Mei. Itu kompetensi apa lagi yang ingin ditingkatkan pada kegiatan coaching hari ini Bu? Kompetensi yang ingin saya lakukan ke depannya ya saya harus banyak berlatih untuk kegiatan coaching ini ya Pak. Nanti di sekolah saya sering-sering menerapkan kegiatan coaching ini agar saya bisa paham apa itu coaching dan bisa menerapkan dengan baik jika saya menjadi coach sewaktu-waktu. Seperti itu Pak. Iya, baik, bagus sekali Bu Mei. Semoga nanti ke depannya kegiatan coaching ini dapat dilakukan lebih baik lagi. Demikian kegiatan observasi dari pada hari ini, semoga menjadi manfaat bagi kita. Itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Mei. Siang Pak Dian.